SMP IT Arafah. Ya, Budenya, jadi gini. Jadi selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kalau selama ini terjadi, kalau ada kasus-kasus itu biasanya walaupun sebelum adanya kasus-kasus kita harus ada namanya evaluasi tiap minggu, evaluasi mingguan, biar saling ada keterbukaan antara guru-guru. Jadi kalau ada masalah, guru-guru juga bisa saling terbuka, kita pecahkan bersama-sama, dicari identifikasi masalah yang sebenarnya bagaimana, kita musyawarahkan bersama. Iya. Nah, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bu caranya gitu? Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat keputusan, ya itu kita harus mencari tahu dulu, mengidentifikasi dulu. Kita panggil gurunya, kita cari tahu kebenarannya, bagaimana baiknya. Nah, kalau memang sudah seperti itu, kita musyawarahkan kembali dengan guru-guru yang lain. Kalau memang masih belum ketemu solusinya, kita akan sampaikan pada yang wakasek yang lainnya beserta wawasan yayasan. Nah, berarti dalam setiap kasus itu ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa biasanya? Biasanya kalau ada kasus yang pertama, biasanya kalau untuk mencegahnya dulu kita adanya evaluasi tiap minggu agar saling keterbukaan komunikasi. Tapi kalau sudah ada kasus berarti yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu, memanggil dulu yang bersangkutan, mencari tahu apa masalahnya. Setelah itu baru kita mengidentifikasi dengan wilayah lingkungan sekitarnya, dengan partnernya, dan kita musyawarahkan bersama, memecahkan masalahnya bersama dan mencari solusi terbaik. Baik Ibu. Lalu hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada nggak sih Bu yang Ibu anggap paling efektif gitu dalam pengambilan kasus tersebut? Yang paling efektif biasanya kita adakan namanya evaluasi atau pembinaan terhadap guru tersebut. Pembinaan itu bukan berarti kita menghukum ya. Pembinaan itu agar guru tersebut bisa merefleksi diri bagaimana yang sudah dia lakukan, kedepannya akan seperti apa dan baiknya seperti apa. Nah, setelah itu apakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang merupakan tantangan untuk Ibu sendiri? Tantangan itu berarti adanya tantangan, ya ada pasti ya. Yang pertama itu kesiapan kita sebagai kepala sekolah, kesiapan saya, kemudian kesiapan guru-guru, bagaimana kedepannya dia bisa berubah dan beradaptasi jadi yang lebih baik lagi. Kesiapan dari dirinya masing-masing lah untuk mau evaluasi dan perubahan refleksi dirinya. Nah, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau Ibu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah ada jadwalnya Bu? Setiap ada kasus itu Ibu jadwalkan terlebih dahulu? Kalau ada kasus lebih baik segera diselesaikan ya, tidak perlu dijadwal, tidak perlu ditunda-tunda. Tapi akan lebih baiknya kalau ada kasus itu terjadwalkan, memang kalau memang harus berurusan dengan pihak-pihak tertentu harus butuh jadwal yang lebih baik lagi. Oke, berarti tetap terjadwalkan jadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, pastinya untuk menyelesaikan masalah kita butuh saran dari yang lainnya, termasuk guru-gurunya, termasuk bidang wakasek dan yayasan. Nah, dari semua yang sudah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah pentingnya evaluasi mingguan sesama guru, saling keterbukaan, pentingnya guru untuk saling merefleksi diri dengan adanya perubahan-perubahan, menerima kritik dan saran agar nanti jadinya lebih baik dan memecahkan solusi bersama. Oke, baik. Terima kasih Bu Denya atas wawancaranya hari ini. Semoga Bu Denya sehat-sehat ya Bu Denya. Ya, saya pamit. Terima kasih Bu Denya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.